Perang Tabuk ini inti kolinya terakhir Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Peperangan yang diamiri, yang diikuti sertai oleh Rasulullah SAW terakhir kali itu perang Tabuk. Maka hari mulia di perang Tabuk itu Rasulullah SAW memberi instruksi kepada para sahabat untuk mengumpulkan harta diri dan waktunya di jalan Allah. Biasanya Rasulullah SAW tidak menyebutkan kemana taskilnya keadaan perang saat ini. Namun di Tabuk kali ini parah, dalam keadaan panas. Perang di Tabuk itu jauh alasannya. Dan celakanya panen-panen kurma siap menunggu di Madinah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Rasulullah Ta'ala, melihat luar biasa musuh yang banyak, keadaan ini susah. Orang-orang munafik, orang-orang pecundang zaman Nabi dulu menakut-nakuti sahabat, hadirin mulia. Jangan kau berangkat di musim panas, wala tanfiru fil haul. Jangan kau berangkat di musim-musim panas ini. Tak usah kau berangkat 4 bulan nanti istrimu lari. Jangan kau berangkat 4 bulan nanti usahamu bangkrut. Jangan kau 4 bulan nanti hancur duniamu. Seperti itu kira-kira hari mulia. Namun Rasulullah terdiam, sahabat pun terdiam. Dan dijawab oleh Allah SWT Quran Surah At-Taubah 81. Kul, kata Allah, katakan pada mereka, naru jahannam asyaddu harrah. Katakan pada mereka, api jahannam itu jauh lebih panas. Allah. Maka bangkit jazbah para sahabat. Maka ada seorang sahabat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia langsung menginfakkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya dibawa ya untuk diinfakkan di jalan Allah. Maka menghadap kepada Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar jawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan keberkahan nama Allah dan Rasulnya. Karena dia yakin, hadirin, barang siapa bantu agama Allah, pasti Allah akan bantu dia. Dan ada seorang sahabat namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini diperiksa, dihitungnya seluruh hartanya dibaginya 2. Setengah ditinggalkannya di rumah, setengahnya separuhnya lagi dibawanya infakkan jalan Allah. Ada satu sahabat namanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu sepertiga, karena dia rasa dia ini orang yang ada diberikan kelebihan harta oleh Allah SWT. Maka dia paham ini milik Allah. Maka 2/3, sepertiga hari mulia tentara Tabuk itu Sayyidina Utsman bin Affan yang mengongkosi biayanya. Dan hadirin mulia, ada seorang sahabat yang tak punya tangan, dia putus tangannya dua-duanya. Namun hasrat, giro, semangatnya, jazbahnya untuk berinfak di jalan Allah luar biasa. Maka musyawarah dan istrinya, kata istrinya, di situ ada Yahudi mencari seorang pekerja untuk mengambil air untuk diminumkan di awal ternaknya. Maka seorang sahabat namanya Wa'il radhiyallahu anhu datang ke tempat Yahudi tersebut, bekerja walaupun tangan sudah putus untuk mencari supaya ada harta yang diinfakkannya di jalan Allah. Maka mengambil air dari sumur, ditarik dengan giginya, ditahan lagi dengan kakinya, ditarik lagi dengan giginya, ditahan lagi dengan kakinya, sehingga hari mulia luka berdarah-darah gigi dan gusinya hari mulia. Namun diupah hanya beberapa biji kurma saja. Sudah dapat berapa kali ember hari mulia, dia lelah, maka dibawalah upahnya beberapa biji kurma dan dihadapkan oleh Rasulullah SAW. Dia ceritakan, ya Rasulullah, lenganku putus, tak bisa lagi ikut fisabilillah. Dan aku pun tidak punya harta untuk diinfakkan jalan Allah. Maka aku bekerja dan Yahudi diupahkan dengan beberapa biji kurma ini aku infakkan di jalan Allah. Maka hari mulia, kurma tadi diletakkan di atas tumpukan harta para sahabat. Kata Rasulullah, kalau tanpa daripada sedekah infak Wa'il ini, sedekah-sedekah kalian tidak akan diterima oleh Allah. Maka pengorbanan demi pengorbanan, alhamdulillah, pasukan pun berangkat. 20 hari perjalanan dari Madinah ke Tabuk, dan di sana menunggu. Ada seorang sahabat tak bisa berangkat. Ada seorang sahabat yang terlambat berangkat, hari mulia. Bukan karena tidak mau berangkat, tapi memang dia dalam keadaan paceklik, ekonominya sulit. Yaitu Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW memeriksa barisan, Rasulullah bertanya, di mana Abu Dzar? Aku tidak melihat Abu Dzar. Apakah ada lihat kalian ada melihat Abu Dzar? Maka kata sahabat lain, Abu Dzar tidak ikut ya Rasulullah. Mungkin di pertempuran kali ini dia tidak ikut. Kata Rasulullah, tidak, dia pasti ikut karena Abu Dzar benar-benar seorang pejuang. Ternyata hari mulia Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam keadaan paceklik saat itu, yang mana dia ini tidak mempunyai kuda ataupun onta untuk dibawa fisabilillah. Maka dia berangkat dengan keledai yang kecil, dia menyusul di belakang. Dan ketika hari luar biasa panas dan jauh jarak tempuh ke Tabuk, sehingga keledai yang ditunggangi Abu Dzar itu kelelahan, hari mulia. Berhenti mogok, tak mau berangkat, tak mau berjalan lagi, berhenti tengah jalan. Padahal persediaan minuman itu 2. Satu untuk Abu Dzar, satu untuk keledai. Persediaan punya keledai ini sudah habis diminum, kurang-kurang lagi diberikan. Persediaan punya Abu Dzar pun dikasihkan pada keledai supaya bisa taskil fisabilillah. Namun hadirin mulia, setelah air minum Abu Dzar pun sudah diberikan dan habis diminum keledai tadi, tidak mau juga berangkat.
Tak mau juga berangkat, dia lemas. Ayo kita berangkat, kata Abu Dzar. Ayo kita berangkat. Itu Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lain, pejuang-pejuang yang lain sudah menunggu di Tabuk. Ayo kita berangkat. Maka hadirin melihat keledai tetap saja tak mau berangkat. Abu Dzar pun turun dari keledainya. Langsung Abu Dzar katakan pada keledai, wahai keledai, aku tahu kau tak mau berangkat. Aku tahu kalau kau tak mau berangkat. Kalau masalah haus sebenarnya aku juga haus. Kalau masalah letih sebenarnya aku juga letih. Kalau masalah panas, aku pun kepanasan. Tapi aku tahu kau tak mau berangkat karena kau cuma keledai, tak ada tanggung jawab agama di pundakmu. Sementara aku Abu Dzar, aku sahabat Nabi, aku akan berangkat meskipun kau tak mau berangkat. Maka berjalan kaki Abu Dzar menyongsong ke Tabuk. Melihat satu sosok laki-laki yang berjalan di dahulu padang pasir yang mulia. Rasulullah katakan mudah-mudahan itu Abu Dzar. Dia memang spesial. Dia itu hidup sendiri, mati sendiri, dan akan dibangkitkan sendiri. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah Ta'ala, hari ini pun begitu juga. Kalau ditanya permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita masing-masing, semua kita punya masalah. Kalau bicara lantaran tidak punya duit, saya pun tidak punya duit. Kalau lantaran takut nanti pecah hati, kami pun pecah hati. Kalau lantaran kami kangen dan rindu dan keluarga anak istri, kami pun rindu sebenarnya. Namun hari mulia, katakan pada mereka yang tidak mau berangkat, fisabilillah, katakan pada mereka, kami tahu mereka tidak mau berangkat karena ada tanggung jawab agama di pundak mereka. Sementara kami mengaku umat Rasulullah SAW, menyongsong tinggi ini usaha dakwah, kami akan berangkat meskipun mereka tidak mau berangkat. Susah atau senang kami akan berangkat. Infiru khifafa wasikola, kata Allah. Berangkatlah kau dalam keadaan ringan ataupun berat. Dalam keadaan masalah, tak punya masalah. Tak takut banyak, tak takut sedikit. Dalam keadaan pecah hati, banyak masalah berendah, tetap harus berangkat. Karena ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan inilah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk kita hari mulia, kita sama-sama niat untuk di istimewa bangka ini. Tidak ada yang tersisa di halaqah kita ini. Kita semua berangkat insya Allah.